Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang pertemuan. Adakah pertemuan yang akan terjadi saat ini, sebentar lagi, ataupun dalam waktu dekat? Kita akan coba cek ya energinya seperti apa. Dan ingat teman-temanku Gemini, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Gemini, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Gemini semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Nah, kita lihat ya di sini jelas sekali ada pelangi, terus ya dua sepasang kekasih ya. Dua energi bersatu di sini. Jadi ada gambaran pertemuan akan segera terjadi atau memang sudah terjadi. Saat ini kamu ngerasa ketemu dengan seseorang yang tepat, yang benar-benar mencintai kamu, yang mengerti tentang diri kamu, yang benar-benar menerima kamu apa adanya. Semua kekurangan kamu dia terima. Dan seolah dia itu adalah orang yang bisa menjadi ya yang diandalkan oleh kamu. Itu, oke? Nah, di sini seperti akan ada terlahir kembali sebuah energi kebahagiaan dari diri kamu. Mungkin ya, selama ini aku ngelihat kamu itu pernah disakiti, kamu pernah dikhianati. Ada 3 pedang sebenarnya kalau, nah ini dia, hati yang ditusuk pedang. Arti kata ada 3 energi di sini. Apakah kamu dulunya waktu menjalin satu hubungan dengan seseorang, kamu sering disakiti, kamu sering dikhianati, di mana kamu ngerasa sulit untuk move on, di mana kamu sulit untuk melepaskan, dan kamu hanya fokus kepada rasa sakit yang kamu terima. Tapi aku ngelihat di sini beberapa dari kamu itu ya termasuk orang yang kuat, orang yang hebat ya, orang yang bisa move on ya. Karena di sini aku ngelihat kamu benar-benar mencoba untuk mengambil suatu keputusan. Walaupun itu punya risiko ya, ada risikonya, tapi kamu akan berani. Nah, di mana kamu akhirnya melepaskan orang yang memang sudah sedang menyakiti kamu saat ini. Ya, mungkin saat ini kamu sedang menjalin hubungan dengan dia, tapi kamu memberanikan diri untuk mengambil keputusan melepaskan dia gitu ya. Karena kamu tahu, aku berhak bahagia. Aku berhak menemukan seseorang di sini. Nah, ternyata ini kamu benar-benar akan melihat pelangi yang begitu indah, di mana pelangi ini menggambarkan seseorang yang akan hadir ke dalam hidup kamu, dan kamu akan bertemu segera dengan orang tersebut. Ya, yang bisa merangkul kamu, memeluk kamu. Ya, dia akan menjadi sandaran kamu di sini. Ya, rasa sakit kamu akan segera berakhir di sini dengan hadirnya seseorang ini atau pertemuan ini. Ya, kamu akan bertemu dengan seseorang ini setelah kamu merasa ya sedih, kecewa. Nah, jika tidak ada kekecewaan, mungkin kamu tidak akan menemukan orang ini, tidak akan bertemu dengan dia gitu loh. Ya. Jadi kita harus menerima apapun yang terjadi pada kita, walaupun kita disakiti, kita dikhianati, ya. Kita anggap itu adalah petunjuk dari semesta bahwasanya dia bukanlah yang terbaik. Dan kamu punya kesempatan untuk menemukan atau bertemu dengan seseorang yang mungkin lebih baik, dan ternyata benar, ini dia. Jadi rasa sakit kamu ini akan terhapuskan. Kamu akan menjadi seseorang yang kuat di sini, menerima segala cobaan itu. Ya. Nah, aku ngerasakan ya, walaupun kamu takut awalnya, merasa ragu awalnya, tapi di saat kamu fokus kepada tujuan kamu adalah bahagia, maka kamu akan segera bertemu dengan seseorang tersebut. Ya. Jadi pertemuan ini akan benar-benar terjadi di saat kamu benar-benar sudah melepaskan, sudah melupakan masa lalu, sudah melupakan hal-hal yang menyedihkan di sini.
Tapi kalau kamu masih fokus kepada masa lalu, maka kebahagiaan ini akan sirna, tidak akan kamu temukan di sini. Makanya di sini kamu akan mendapatkan keadilan di saat kamu benar-benar ngerasa udah terintimidasi, disakiti, dikecewakan, dikhianati ya. Dan inilah saatnya kamu mendapatkan keadilan itu, bertemu dengan seseorang yang tepat. Jadi kalau kita ngerasa disakiti, dikecewakan atau dikhianati, anggap Tuhan sayang sama kita. Ya memang Tuhan sayang sama kita ya, supaya kita menemukan yang tepat. Ya, masih jika ada seseorang yang menyakiti kita, arti kata dia bukanlah orang yang tepat buat kita. Oke, jadi kita harus bisa merubah mindset kita. Walaupun mungkin dia idola aku loh kak, dia itu tipe aku, ya, dia itu punya karakter yang sama dengan aku, jadi aku nggak mau lepaskan dia. Tah kamu disakiti terus menerus, apakah kamu mau bertahan? Nah di situ kamu harus membuka pikiran kamu. Di saat kamu melepaskan, maka kamu akan segera bertemu dengan seseorang yang mungkin lebih membahagiakan kamu di sini, yang bisa menerima kamu apa adanya ya. Nah di sini aku melihat ya, mungkin di saat kamu benar-benar fokus kepada pekerjaan, ya kamu mungkin ada ya, beberapa dari kamu hanya fokus pada diri sendiri. Kamu fokus pada pekerjaan kamu, karir kamu, keuangannya kamu ya. Kamu seperti ingin membalas dendam gitu ya dari rasa sakit hati kamu. Kamu ingin menunjukkan kalau kamu itu adalah orang yang hebat, orang yang bisa memiliki semuanya. Ya itu cara balas dendam kamu. Dan ternyata kamu bisa sukses di sini. Dan itu akan dengan gampang kamu menemukan seseorang ya. Logikanya kalau kita sukses, kita ganteng, kita cantik, kita mandiri, pasti banyak orang yang suka sama kita. Dan apalagi kamu juga sudah membuat diri kamu itu lebih baik atau bertransformasi, maka akan dengan mudah Tuhan menemukan kamu dengan seseorang yang tepat. Maka pertemuan itu akan terjadi di sini ya. Nah seseorang ini sebenarnya sudah lama ya memfokuskan kamu. Seseorang ini sudah lama melihat kamu. Bahkan di saat berdekat dengan kamu, dia merasa sangat beruntung sekali. Apapun itu dia kayak ngerasa ada kemudahan gitu lah yang dia dapatkan ya di saat bersama dengan kamu. Nah disitulah dia kayak ngerasa, oh aku kok merasa beruntung ya jika berada di dekat kamu. Aku merasa kamu itu memberikan warna baru kepada aku seperti pelangi gitu ya. Disitulah akhirnya dia memberanikan diri untuk berkomitmen sama kamu. Dan dia juga sadar atau tahu kalau kamu itu pernah disakiti. Karena sebelum dekat dengan kamu, dia juga mencari tahu tentang kamu. Dia juga stalking kamu di sini. Dia juga akan mengenal kamu itu lebih dalam ya. Mungkin bukan dari kamu saja, tapi dia mencoba mencari tahu dari teman-teman kamu atau dari siapa ya. Sehingga akhirnya dia menyadari, oh kamu berhak bahagia. Aku adalah orang tepat buat kamu. Itu gambarannya ya. Jadi dia merasa kalau kamu itu adalah orang yang pantas untuk bahagia bersama dia ya. Nah kita coba lihat dari kartu perasaan terdalamnya ke kamu ya. Nah jadi di sini aku juga ngelihat bukan hanya kamu bertemu dengan seseorang juga ya, tapi kamu juga akan bertemu dengan sebuah kesempatan emas di sini. Kamu juga akan bertemu dengan peluang emas juga gitu loh, dimana kamu itu benar-benar sudah menjadi single, lepas dari seseorang ya, dan kamu harus bisa move on dari masa lalu kamu. Nah disitulah kesempatan kamu untuk menemukan yang terbaik, dan pada akhirnya setiap langkah kamu itu seperti dimudahkan oleh semesta ya. Ketemu kamu dengan kebahagiaan di sini. Semoga aja ya sebentar lagi dalam waktu dekat itu akan terjadi. Semoga ya, aminkan. Kita akan coba cek kata hatinya seperti apa. Nah benar. Nah ada kekhawatiran dari diri dia. I worry about us a lot. Aku khawatir dengan kita gitu loh. Kenapa? Apakah di sini antara kamu dengan dia ada perbedaan? Perbedaan usia, perbedaan keyakinan, atau perbedaan jarak di sini? Ada yang LDRan. Makanya mungkin dia khawatir kalau kita tidak bisa bersama. Ya. Dan di sini I need more time. Aku butuhkan banyak waktu di sini. Apakah bersama dengan kamu, untuk bersama dengan kamu, atau untuk mengenal kamu lebih dalam ya? Atau dia membutuhkan waktu untuk bisa memastikan atau meyakinkan bahwa kita itu akan bisa bersama ya. Itu harapan dia, itu keinginannya dia, itu isi hatinya dia ya. I just dream and wish for everything.
Aku hanya berharap segala sesuatunya, ya. Intinya dia berharap kita bisa bersama, bersatu, merajut kasih, bahagia bersama, walaupun ada perbedaan antara kita. Aku harap semuanya itu berbeda lah gitu ya. Aku hanya berharap dan bermimpi untuk segalanya buat kamu gitu loh, untuk bersama dengan kamu. Nah di sini juga ada I'm open to compromise. Dia seseorang ini ya, setelah pertemuan itu terjadi pada kamu, dengan kamu, dia merasa kebuka pikirannya atau kebuka hatinya, dan dia siap untuk berjanji, berkomitmen dengan kamu di sini, atau menjadi pasangan kamu, atau menjadi seseorang yang mungkin selalu ada buat kamu, begitu ya. Jadi seseorang ini benar-benar setelah pertemuan itu terjadi, dia sangat menginginkan kamu, karena kamu itu termasuk orang yang unik, kamu itu termasuk orang yang berbeda. Karena dia juga ngerasa, my love started when I met you. Hidup aku dimulai saat ketika aku bertemu dengan kamu. Nah, disinilah, di saat dia bertemu dengan kamu inilah kehidupannya mulai dia rasakan. Dimulai. Nah, mungkin dia menjadi orang yang bijak, orang yang dewasa, orang yang punya tujuan hidup gitu ya. Dan dia mungkin dulunya kurang kasih sayang, tapi setelah bertemu dengan kamu, dia merasa bahagia, nyaman bersama dengan kamu. Di situ dia merasa kayak berharap sekali untuk bisa bersama dengan kamu di sini, bisa memiliki kamu di sini. Ya, itu keinginannya dia. Karena benar-benar setelah ketemu dengan kamu, hidupnya itu benar-benar kayak berubah banget gitu loh, menjadi lebih baik tentunya ya. Ini ada angka 2 antara kamu dengan dia, mungkin ada yang mirror, ada yang punya chemistry juga di sini. Ya ibarat kata itu, kamu akan segera ketemu dengan soulmate kamu di sini, ya. Maaf ya, tadi ada yang datang. Nah ini juga I need time for me. Ya di sini I need more time, di sini I need time for me. Adik kata dia sama juga ya. Dia kayak butuh waktu sebenarnya mengenal kamu, dan itu sudah dilakukan dulunya. Dia butuh waktu mengenal kamu, dia butuh waktu untuk mencari kamu, ya. Dia butuh waktu meyakinkan bahwasanya dirinya itu bisa bahagia bersama kamu dan dia tidak mengecewakan kamu, begitu. Dan benar-benar di sini kebahagiaan kamu itu ya ada pada dia dan pada kamu juga, dimana kamu bisa membuka hati untuk dia. Ya mungkin selama ini kamu tersakiti, kamu dikhianati, ya saatnya kamu melepaskan semua itu, membuka hati kamu untuk mencapai kebahagiaan bersama dengan dia. Ya, oke, kita akan coba cek di sini siapa dia sebenarnya. Siapa dia? Oke, ada teman kuliah. Nah, seseorang ini mungkin berasal dari teman kuliah kamu. Kamu akan bertemu dengan dia, mungkin di suatu tempat. Intinya kamu itu pernah terkoneksi dengan dia, ya. Lalu bertemu lagi, dan ternyata dulu kamu dengan dia sama-sama punya rasa, dan sama-sama mempertemukan kamu lagi kembali, ya. Dan itulah yang dikatakan takdir. Orang yang dibenci. Nah, bisa jadi kamu sangat membenci seseorang dulunya. Ternyata rasa benci itu akan merubah jadi cinta. Oke? Nah, jadi kita itu tidak boleh ya terlalu membenci seseorang, karena benci itu akan berubah menjadi cinta nantinya. Ya. Ada teman kecil di sini. Antara kamu dengan seseorang mungkin pernah bersama di waktu kecil, di masa-masa kecil, dan ternyata masa kecil itu begitu sangat indah ya. Sulit untuk dilupakan, dan ternyata ada pertemuan lagi di sini. Kamu sesuaikan ya nanti dengan siapa kamu akan bertemu. Temannya saudara. Nah, mungkin ini beberapa dari kamu punya saudara, dan saudara kamu itu punya teman sekolah. Oke, kita akan coba lihat untuk inisialnya. Siapakah dia inisialnya? Oh, ada U, ada F, Fata, ada Y, ada J, ada O, ada A. Oke. Untuk zodiak yang kuat kondisinya. Kalau sini aku melihat ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Gemini, Libra, Aquarius, ya. Ada Aries, Leo, Sagi. Oke. Taurus, Virgo, Capri. Ini ada Taurus. Taurus juga kuat ya di sini. Ada Gemini. Ada Sagittarius. Ada Pisces.
ada Libra. Oke, itu zodiak yang kuat kondisinya ya dengan kamu. Baik teman-temanku, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak ada sonet, ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap ini sebagai pencerahan bagi kamu atau sebagai hiburan ya. Sampai ketemu lagi, dadah.